Cinta adalah hal terindah yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi tidak semua rasa cinta berakhir dengan kebahagiaan. Kadangkala justru cinta memberikan pelajaran tentang kehidupan dan menciptakan sosok-sosok manusia tegar seperti sahabat-sahabat Just Alvin pada malam hari ini. Yang pertama saya akan panggilkan Jane Salimar dan Kalina Oktarani. Jane dan Kalina. Apa kabar? Tinggi sekali ya. Dua-duanya fresh sekali, segar. Agak kemari? Harus dong. Nah, agak sini. Nah, jadi sudah pakai nama Kalina Oktarani. Balik ke nama awal ya? Balik ke nama awal. Jadi gini loh, aku itu sebelum cerai pun memang sudah tidak menggunakan nama Corbuzier gitu, kecuali di Twitter karena jujur waktu itu aku nggak tahu bagaimana caranya aku tuh untuk merubah belakangnya itu. Jadi agak sedikit gaptek, ini adekmu ini uncle gitu. Kalau Jane memang masih tetap Jane Salimar ya? Masih. Tidak pakai embel-embel nama belakang ya? Dengan status yang sekarang, lebih lega kah? Atau lebih, coba Jane. Sangat amat lebih lega karena I have my own life now. You have your own life now? Yeah. Sebelumnya nggak have your own life? Not really. Not Karena aku orangnya fokus. Kalau sudah memutuskan untuk berumah tangga, maka aku akan fokus dalam kehidupan itu gitu. Aku tidak sempat menjalani hobi. Aku kan hobi traveling, aku hobi diving, jalan-jalan segala macam. Nah sementara within 1 year and 8 months itu betul-betul yang aku tidak melakukan aktivitas itu gitu. Baru segitu, saya 12 tahun dulu. Jauh saya ini. Tahu banget dia gimana perjalanan hidupnya aku. Iya, jadi begitu akhirnya terlepas dari hubungan yang menurut aku ya tidak melangkah lebih baik lagi. Jadi once I let go, betul-betul Tuhan juga ngasih gantinya tuh dengan kehidupan yang lebih bermacam warna gitu. Tapi gini Jen, 2 kali gagal loh. I know. Ya? Ya. 2 kali gagal tapi hubungan dengan Within 9 years ya. Iya, ya kan? Terus kemudian tapi hubungan yang pertama dengan mantan suami pertama. Suami pertama. Alhamdulillah baik. Nah, jadi, itu dia. Banyak yang kaget juga gitu. Kok bisa baik ya gitu. Padahal dulu kan rebut-rebutan anak dan lain sebagainya, sampai aku sempat dikeroyok juga segala macam. Dan aku berpikir itu adalah masa lalu yang memang jalannya harus begitu gitu loh. Dan karena kebetulan Mas Febri juga sudah menikah lagi, dia sudah punya anak lagi, dan aku pikir aku orangnya nggak pernah menyimpan dendam gitu loh. Karena jalan bareng loh, itu kan luar biasa. Kayak Kalina juga, kayak Nini juga gitu. Bareng-bareng, dan Zarno, anakku tuh dia excited karena I have a brother, I have a little brother gitu. Dia punya adik, dia merasa bahwa gue lebih tua nih, gue abangnya nih gitu-gitu kan. Tapi orang-orang yang ngeliat tuh, mereka jalan bareng gitu. Nggak common ya, nggak umum ya begitu biasanya. Iya, dan alhamdulillahnya aku sama istrinya Mas Febri itu memang dekat gitu, memang. Nah, ini membuat anak untuk bisa menerima gitu bagaimana ya teman-teman? Tergantung kitanya sih ya, karena memang gini, pada saat aku sama papahnya bercerai, aku tidak pernah mengajarkan yang jelek-jelek tentang papahnya gitu, tidak pernah menceritakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk segala macam. Jadi melewati segala sesuatunya itu memang nggak mudah awalnya, tapi lama-lama karena dia melihat aku juga nerima, aku juga tenang, santai, dan aku selalu ngomong sama dia, yuk ketemu papa yuk, kamu mau nggak? Awalnya nggak mau, karena dia takut dipisahin lagi gitu. Trauma. Dia trauma itu ada. Tapi akhirnya bisa terima ya? Tapi akhirnya karena aku temenin dan dia ngelihat juga aku sama papanya baik-baik aja, sama bahkan sama bundanya juga baik gitu. Tapi tidak terjadi pada pernikahan yang kedua ya, pasangan yang kedua ya? No. Nah, yang sekarang Jane sudah dekat dengan seseorang, Zano juga sudah mulai akrab lagi. Karena pendekatan dilakukan karena gitu kebetulan aku sama cowokku tuh tinggalnya berjauhan, nggak di satu kota gitu, long distance. Jadi kebetulan kalau misalnya dia pas ke Jakarta, kita jalan bareng gitu, kita jalan bareng. Tapi cowokku juga ini bilang, arsitek itu kan? Iya. Tapi dia bilang gitu lagi bahwa nyiapin rumah katanya. Jadi dia bilang gitu bahwa saya
tidak mau mendekati Zarno sebagai calon bapak, enggak. Tapi saya maunya dia sebagai teman, sebagai best friend. Baru nanti Karena kedepannya memiliki dia bisa ketarikan yang sama, adventure gitu dan lain-lain kan. Iya, sama-sama hobinya. Kalinya juga sama ya, bahwa tidak pernah tidak pernah saling menjelekkan pasangan. Oh enggak, aku dari dulu juga aku tidak pernah menjelekkan Mas Dedi gitu, juga sebaliknya ya. Karena maksudnya anak ini tidak tahu menahu masalah orang tuanya gitu. Betul. Jadi kalaupun misalkan Aska mendengar tentang bapaknya atau ibunya di luaran, dia lebih baik cerita ke kita gitu. Dan kita akan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kan sekarang dunia seperti ini pasti kan di TV, di mana itu anak-anak tuh pasti akan melihat gitu kan. Anakku pasti Tapi akan melihat frekuensi gitu. ketemu dengan anak kan tidak sering ya, Ling? Aku hampir tiap hari Bisa Angka, sering, oke. hampir tiap hari ketemu sama Aska. Cuma memang Karena Aska kan belakangan memang lebih tinggal ke papanya ke kan? Dedi gitu. Karena belakangan ini memang aku lagi sibuk banget dan Uncle tahu kan karena kemarin aku agak dikejar banget untuk Jadi selebriti sekarang lagi, kembali jadi selebriti. saya bukan selebritis Angka, sama seperti Angka, bukan selebritis kan kita hanya pekerja seni. Oke. Gitu. Jadi kemarin-kemarin selama kurang lebih 3 bulan itu memang waktu aku untuk ketemu anakku tuh susah banget gitu. Jangankan untuk anak, untuk akunya sendiri aja kenapa? Tuh udah aduh susah banget. Nggak pernah jealous dengan kedekatan Aska dengan papanya? Aku mencoba untuk berpositive thinking ya, karena bagaimanapun juga itu adalah ayahnya dia, bapak Itu kandungnya kuncinya, dia, gitu. positive thinking. Positive thinking. Kalau misalkan dibilang, aduh, padahal gue yang hamilin dia, gue yang mengandung dia, kasarnya gitu, aku yang mengandung selama 9 bulan, aku yang melahirkan dia, itu pasti ada rasa yang namanya sedih, itu pasti ada. Tapi balik lagi adalah Aska tinggal sama orang yang benar. Aska The right person ya? Yes, gitu. Yang sayang sama dia. Yang sayang sama dia dan benar-benar tulus mencintai dia, itu adalah bapak kandungnya dia. Jadi buat aku ya nggak masalah gitu. Dan kalau misalkan memang Aska mau ada aku ya, kan aku bisa kapan aja. Aku mencari rumah memang dekat sama Aska. Cuma 5 menit nggak sampai. Kenapa? Kalau mau egois, Uncle mau mikirin diri sendiri, udahlah cari rumah yang gue cari aja apartemen gitu. Tapi Karena buat memiliki apa? dua orang tua yang terpisah kan buat anak nggak gampang. Nggak gampang. Ya kan? Tapi Aska kan tidak merasakan perbedaan sebelum dan terbukti sesudah. dari video yang dia. Iya, perbedaan setelah tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perceraian karena memang aku akan selalu ada, Mas Dedi juga ada juga gitu. Karena memang, tapi nggak sesimpel itu kelihatannya ya. Tidak Kalau simpel pada itu. saat kalian belum memiliki pasangan hidup lagi, Iya. mungkin masih agak simpel terlihat Iya. ya kelihatannya. Makanya- Kalau sudah, mungkin tidak sesimpel itu. Nah, makanya gini, kalau laki-laki ya kayak aku mungkin suatu saat aku mendapatkan pasangan lagi gitu yang menjadi pendamping aku. Mungkin kalau laki-laki itu kan pemikirannya secara pakai logika kan, dia lebih berpikirnya nggak terlalu pakai perasaan. Kayak mungkin agak nggak masalah kali ya. Dan aku Iya. akan mencoba untuk menjelaskan bahwa ini anak masih butuh orang tuanya. Nah, kalau dari Mas Dedi itu adalah gimana caranya Mas Dedi untuk Tapi nggak menjelaskan takut untuk pasangannya. susah dapat pasangan hidup karena kamu masih dekat dengan mantannya? Aku kayak gini, Angka tahu lah mantan aku kayak gimana, siapa gitu. Jadi aku selalu berusaha menjelaskan ke pasangan aku bahwa aku nggak ada hubungannya apa, baik. memang tidak ada apa-apa aku Demi sama anak. demi anak gitu. Kalaupun kita jalan bareng, kita misalkan satu rumah sama-sama, itu tidak ada apa-apa gitu. Dan aku mencoba untuk menjelaskan bahwa kasih aku kepercayaan gitu. Kalau misalkan capek Uncle, kalau misalkan dia tidak bisa mengerti aku juga capek. Sedangkan aku harus ke rumah anak aku harus ketemu sama anak aku dan anak aku tinggal sama bapak kandungnya. Mau gimana? Bapak kandungnya mantan suami aku, mau cemburu, capek hati yang ada dia kan. Saya juga capek hati buat menjelaskan ke Kayak dianya. anak-anak juga. Gitu. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Just Update. Era yang lebih natural aja mah gitu. Cici. Terus baju juga kayak gitu. Mama tuh lebih bagus bajunya jangan terlalu Enak nggak heboh. dikomplain anak? Agak enak gimana gitu. Ada nanti yang Nah, saya mau undang tamu kita lagi, ada Dea Mirella Jasalvin. Dea, Hai. ini
harus nyanyi kalau ini ya. Bukan lagi Suaranya kan harus. ini udah senyum lagi nih ngeliatnya. Udah happy lagi kelihatannya. Harus dong. Silakan. Setelah bergabung dengan Grup DJ sini. ini saya jadi sumringah. Katanya sering kumpul memang ya. Oh, sangat. Ini kumpul apa? Kalau Kita nih tugasnya kalau nggak ngumpul yang 4 profesinya sama, yang satu kan Bukan. beda ya. Beda. Emang sering ngumpul di rumah kan ya? Lebih sering sih di Lebih rumah sering aku di ya. rumah. Di rumah aku. Jadi kita masak-masak. karena dia paling jago masak. Ini juga dia juga jago masak. jago Enak nih. apa kayaknya? Kok kebetulan profesi kok kebetulan statusnya sama ya? Kumpulnya itu Makanya ya? dibayar DJ. Makanya dibilang DJ. Oh DJ. Dan Yang ini ya kita bicara. iya, ini kan Saya nyaris. Maksud aku gitu, kan sempat, mohon maaf ya, nyaris, sempat hampir mau pisah. Kalau nggak salah berapa tahun lalu ya? Berapa tahun lalu ya? Berapa Berapa bulan? Iya. ada Iya. satu lagi alumni janda. Alumni juga. alumni. Jadi kalau Alumni. kalau saya kan juga alumni sebenarnya. Alumni. Dulu pernah 7 tahun menjanda. Oh iya. 7 Karena tahun ini kedua kan menjanda, sekarang. dan yang kedua Alumni satu nyaris juga dan akhirnya terselamatkan karena bergabung dengan mereka ini. Jadi nanti kalau misalnya kita Alumni semua Mia sudah Paramita. menikah lagi semua, kita bilangnya Diganti. alumni semua. Oh, alumni semua. Dia pernah gagal Iya. ya, pertama kali. Iya. Kemudian gagal, hampir gagal yang kedua kali, tapi masih berhasil diselamatkan. Sampai detik ini Sampai masih detik berusaha untuk gimana caranya biar selamat gitu. Kekuatannya ada di mana tuh deh? Bisa bertahan segitu, pernah ngalamin hal yang Sabar banget itu. Ya pastinya sabar banget, harus benar-benar sabar dan saya di sini dari mereka saya belajar untuk mengalah. Yang selama ini mungkin saya Orangnya agak lebih posesif kalau dia tuh pasangan angkel. ya aku ternyata setelah bergabung dengan mereka aku akhirnya introspeksi diri aku juga. Oh ternyata selama ini aku punya kekurangan di sini. Aku misalnya posesif, terus aku kurang banyak mengalah, kurang sabar. Ternyata mereka ini nih banyak memberi inspirasi buat aku. Gitu. karena mereka pernah mengalaminya ya. Pernah ngalamin. Kita tuh- Sharingnya gitu. Kita berteman di sini bukan saling kalau misalkan orang itu teman-teman salah satu dari teman kita itu kurang, kita bukannya makin bikin dia jatuh gitu. Justru kita makin kasih tahu mereka masukan lu tuh harus begini. Jadi saling membagi gitu loh. Saling berbagi, saling mengisi satu sama lain ya. Jadi nggak ada yang mencoba untuk saling jatuhin Biasanya apa yang dilakukan untuk menjaga sebuah keharmonisan Biasanya keharmonisan dalam berkeluarga? Oh, Ya? dalam berkeluarga harus banyak ngalah dan sabar seharusnya. Harus banyak ngalah dan sabar. Tergantung pasangannya ya. Tergantung pasangannya. Kalau aku In this case harus kalau banyak ngalah dan kalau sabar. kasus aku harus banyak mengalah dan sabar. Katanya si Melody udah minta adik lagi. Siapa tahu dengan adanya adik mesti lebih harmonis ya. Nah ini dia sebenarnya Melody nggak pernah ngomong sama aku dia minta adik ya. Tapi waktu itu pernah aku diwawancarain oleh salah satu media. Tiba-tiba dia bilang aku pengen punya adik lagi gitu. Siapa tahu keharmonisan akan timbul dengan adanya adik dari Melody gitu. Amin, misalnya. amin. Tapi ini apa ya? Sebelumnya apa? Kalau kita lihat ya, anak kadang-kadang kan suka kalau udah mulai besar kan, suka protes penampilan ibunya. Oh iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Protes banget. Sangat. Aska juga waktu tampil di salah satu serial sekarang ini, Mama kok di tempat terpencil make upnya ini bang, mau gitu nggak salah kan? Nggak, jadi waktu itu gini loh, Uncle, bukan yang itu. Jadi karena aku kan seringnya syutingnya di hutan gitu kan. Kita nggak punya yang namanya hiburan apa segala macam. Jadi sekarang kan zamannya dub smash gitu kan. Betul. Nah, kita bikin gitu. Aku yang agak-agak meliuk-liuk, dia minta, Aska nggak suka. Nah loh. Iya, tapi banyak orang yang doing that gitu tuh. Terus yang, you're not my mom, you're my mom. Terus, so what should I do? Can you delete the video? Dan dia minta aku delete. Ya udah, akhirnya aku delete. Walaupun sebenarnya semua komen di situ tidak ada komen yang negatif ya kayak gitu. Akhirnya ya udah sampai Masa aku nggak nyaman kali? nggak nyaman. Kayak aku pakai baju celana Karena anak robek-robek laki-laki pun. pasti akan menjaga ibunya kan pasti. Iya, kayak aku pakai baju celana robek-robek aja, Uncle. Itu dia komennya yang menurut dia kayak ke party girl. You looks like party girl. Padahal kan pakai celana robek biasa banget gitu kan. Dan dia nggak nyaman ngeliat aku seperti itu. Sini gimana? Itu Sama. ya? Dia justru yang dia tuh seneng kalau ngeliat aku dandan gitu loh. Dia kalau misalnya ngeliat aku dandan, ih mama cantik deh kalau dandan. Ini you should do this, you know, more often. Oke. Gak mungkin juga kalau di rumah mama dandan nak gitu kan. Mau kemana, mau ngelenong gitu. Jadi ya apa namanya,
karena dia sehari-hari ngelihat aku tuh yang cuek, celana pendek, kaos, apa Tiba-tiba kalau dia misalnya senang aku lah kalau lihat diving ibunya, gitu kan, iya, diving iya. tiba-tiba menghitam mukanya. Dia tuh paling yang, mama diving pasti hitam lagi deh. Dia udah gitu-gitu. Enggak kok, enggak. Pas lihat, oh oke, you still look good. Kalau dia gimana? Apa Kalau komplain dari Melody? aku Melody karena Melody perempuan dia lebih detail. Nah, kan? Lebih detail misalkan lagi kalau nih. make up aku gitu ya, mah kayaknya lipstiknya kurang bagus ya kalau lipstiknya warna merah. Mama tuh lebih bagus. Iya, lebih bagus lipstiknya tuh yang jangan terlalu merah, yang lebih natural aja mah gitu. Terus baju juga kayak gitu. Mama tuh lebih bagus bajunya jangan terlalu Enak nggak heboh. dikomplain anak? Agak gimana gitu rasanya. Agak lebih mendingan orang lain yang komplain sama kita daripada anak. Lebih Anak langsung, pedes loh. Lebih pedes karena jujur dia. Karena dia Kalau jujur orang, kali ya. Kalau orang lain masih menjaga perasaan, kalau dia kan enggak. enggak, gitu. Mama tuh kalau pakai lipstick merah kadang-kadang kayak tante-tante suka ngomong gitu anak aku tuh. Lantas jawabannya apa? Kalau mereka itu komplain gitu kamu ngapain? Tergantung mood. Kalau aku lagi gengsian, tapi mama suka. Iya, anak saya tuh dia Tetap ada ini ya. Tetap Iya, ada kayak waktu itu inget yang kita ngumpul, yang kita bikin video lip sync gitu kan, kita berlima seseruan gitu. Terus anakku tuh ngeliatin, pas sudah selesai dia panggil, Mom, are you okay? Jadi kita tuh rame-rame anaknya dia sama anaknya Adet. ada teman kita satu lagi Adet itu di kamar. Pas keluar kita lagi yang ketawa-ketawa gitu Heboh, seseruan. nyanyi-nyanyi. Mereka berdua yang gini, Ngeliatin, ngeliatin aja gitu. are you guys okay? Oh ini di album Melody ya kalau nggak salah ya? Iya, Melody. Kalau lagi apa? Udah mama sana jangan kumpul-kumpul deh sama teman-teman iya, Gendesnya. kalau Masa Melody gitu? malah waktu itu aku ngajak Melody juga kan. Waktu itu kita ngumpul, nah ikut yuk ke rumah Anti Kalina kata gitu. Terus enggak Ma, aku tinggal di rumah aja. Take your time aja Ma, pokoknya Mama have fun sama teman-teman Mama yang di Jandas itu. Di Jandas. Oh dia sampai ngomong gitu? Iya. Ya, kayaknya dia tahu gitu mamanya butuh ngumpul, butuh. Iya. Kan Friends to talk bersosialisasi ya, with, bersosialisasi. gitu ya. Teman untuk Butuh seneng-seneng. ngobrol. Oke, kita break dulu. Kita break saat lagi hanya di Jasa Alvin. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Single dari tahun 2000. Sekian dan terima kasih. Dari tahun sekian dan Terima kasih lah pokoknya. Satu, dua, tiga ada banyak cerita ya. Ada sahabat saya lagi, ada Prisya Nasution di Salvin. Pia. Hai, Ibu Satu. Simpel tapi keren ya, lihat gitu. Iya. Hai Ibu. kabar sih. Baik sayang. Baik, baru kita ketemu berapa hari yang lalu ya. Makan rawon ya. Makan rawon di rumahku ya. Sehat? Sehat. Nah ini Pia yang selalu tenang, santai, enjoy life. Oh ya. Diam-diam dia silat loh, Bo. Oh, iya, udah tahu saya. Serem ya. Itu mungkin kali ya, kalau dia mau dekat, macam-macam. Itu kadang gitu kali. Banting duluan, gibas. Gitu. Gibas duluan. Kelihatan sekali kalau kamu benar-benar menikmati pekerjaan, menikmati kegembiraan, kesukaan kamu gitu loh. Iyalah, ngapain hidup susah-susah ya kan? Dari tadi ngomongin apa aja sih? Emang pernah hidup susah? Enggak kok. Enggak kan? Semuanya menyenangkan. Semua menyenangkan kan? Atau dibuat menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah Tuhan baik banget sama aku. Jadi semua dikasih yang seneng-seneng terus. Talk show hari ini kita harus seneng ya. Jangan Iya, juga seperti kita kemarin itu. Kemarin ikutan nangis juga. Iya, curhat-curhatan ya. Curhat-curhatan ya kan? Iya kan, dengan kelebihan bisa suka bela diri, silat, main basket, high boxing juga, gambar, semua masih dilakukan dong? Masih sempat dilakukan? Masih. Alhamdulillahnya sih. Alhamdulillah. Oke, nah aku tadi bilang ya, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, single dari tahun 2000. Sekian dan terima kasih. Dari tahun sekian dan Terima kasih lah pokoknya. Sekian dan terima kasih. Dari tahun sekian single, tapi mampu mendudukkan kamu dengan segitu tenangnya dan jauh dari hingar-bingar pemberitaan apapun tentang itu. Apa yang membuat bisa seperti itu ya? santai-santai aja sih. Maksudnya aku juga nggak pernah nggak pernah ngelihat masalah tuh jadi masalah gitu. Masalah pasti ada solusinya dan itu yang bikin kita berkembang kan gitu. Jadi ya udah semuanya seru deh. Semuanya dibikin seru, dibikin asik. Kelihatannya tangguh sekali gitu loh. Oh gitu ya. Nggak pernah ngerasa, saya nggak bilang beban ya, tapi been through sebuah fase di mana tentu tidak ada perpisahan yang nyaman kan pasti kan. Nah kayak gitu-gitu nggak pernah merasa. Enggak sih, semuanya
selalu kan apa ya, kita punya masalah, misalnya kita pikir masalah kita berat gitu, tapi ternyata ada yang lebih berat lagi gitu. Jadi kayak mau curhat sama orang kayak, gue mau curhatin apa sih? Kayaknya masalah gue nggak sebanding sama masalah lo gitu. Jadi kayak, oke, I'm fine gitu. Jadi kayak Realistik sekali ya. maksudnya sampai sekarang juga masih hidup gitu. Kecuali kalau in between life and death situation gitu kali kan. Kalau ini masih bisa makan, masih sehat-sehat aja. Seru banget. Enak ya begitu. Tapi mungkin karena kamu banyak kegiatan kali ya. Kegiatan kamu yang seabrek itu yang mungkin bikin kamu dalam posisi waktu kamu sendiri tidak begitu kerasa atau gimana? Teman-teman juga ada terus gitu. Jadi kalau misalnya lagi bete dikit tinggal telepon kan, "Oh, lagi gimana lo? Teman yuk." Oke gitu. Jadi kayak nggak sempet sedih malah. Mau bikin film sendiri katanya? Iya gitu deh. Ajak-ajak kita ya, Cik. Nanti langsung banyak nih kasnya. Dia mau bikin film sendiri, drama musikal juga sendiri, ya. Ya kan? Nulis. Saya nggak bisa nyanyi sih, dia bisa nyanyi. Tapi boleh dong, kan saya bisa lumayan lah Dia bisa actingnya. joget, dia bisa joget. Nulis cerita juga sendiri. Maksudnya ide cerita sendiri, cerita tapi sendiri. untuk jadi ke skenario Tentu kan ada pada harus ada skenario-nya. penulisnya. Ini based on true story atau apa sebetulnya yang ingin bikin? Enggak sih, based on apa ya? Highland. Apa ya, aku senengnya di film tuh jadi malah kita tuh bisa jadi karakter yang bukan kita gitu kan. Jadi kita bermimpi apa ya udah jadiin film aja gitu. Kamu mimpinya mau jadi apa yang belum yang kamu jadi inginkan? macem-macem, masalahnya itu banyak banget mimpinya, terus kayak nggak mungkin kan Karakternya satu banyak orang. dong ya. Biasanya seorang aktor itu kaya dengan tampil dia bagus kalau dia punya pengalaman pribadi yang banyak dalam kehidupannya. Sebenarnya masing-masing orang pengalamannya tuh abrek-abrek juga sih ya kalau mau digali terus. Kadang-kadang mereka sendiri lupa kalau pengalamannya tuh banyak, yang dilihat tuh cuma masalah gitu. Tapi kalau once mereka udah bisa ngelewatin masalah, itu sebenarnya pengalaman yang banyak banget, pasti seabrek-abrek gitu. Kalau kita gantian interview Mas Alvin juga pasti Kita gantian deh. Ya, Ayo. gimana? Ayo, gimana? Saya juga lumayan tahu. Ini ini buat jadi inspirasi film baru kan. Seru tuh ya. Nanti saya main dong. Kumaha. Kita bisa lo gantian loh. Ini keren nanti bisa. Nanti bikin talk show dulu, bikin arisan, bikin apa. Nanti saya bintang tamunya gantian. Itu baru manjur. Atau bikin grup vokal? Ya siapa tahu ya kan? Bisa boleh. Ya, Mereka berdua suaranya bagus. Kita di belakang hore-hore aja. nggak tertarik untuk bikin kedekatan kalian berlima, Kita cukup Tapi waktu kita tadi ngomong sih ada nyuruh loh. ada nyuruh, Waktu tapi kita kita lagi- cukup di karaoke saja lah. Justru banyak yang mikir kita bikin ini. Karena kan vokal. biasa gitu tuh kalau ngumpul jadi satu grup, kumpul jadi satu ini gitu loh. Kita lagi periskop waktu itu, terus udah itu yang disuruh Iya, bikin suruh grup nyanyi. vokal. Mbak Jen suruh nyanyi lagi. Yang nyuruh sopo? I have no idea lah itu sosial media apalagi itu entah. Karena kan yang satu ninggalin dunia entertainment industri, yang satu masuk ke dalamnya nih, dan mulai Angka, menyukai masuk. seni peran di dalamnya, gitu. Saya Yang satu masih nyanyi, yang satu udah mau sutradarai dan lain-lain lagi gitu kan. Ini wanita memang punya banyak apa ya, kekreativitasan. Saya nggak bilang keinginan. Iya. Nanti diserang saya. Keinginannya justru lebih banyak. Maksudnya BF manis. Kata manis dari perempuan banyak mau. Ya, Iya banyak maunya. pokoknya. Kalau saya bilang gitu kan nanti serang. Saya pakai kalimat yang indah dulu. Kenapa kamu nggak hipnotis lagi? Dulu kan yang gue minta apa gitu kan dulu kan. Iya itu. Iya kan dulu kan dia ya. Wah, ada gotiknya. Aku aja gitu. dengan Unik banget loh dia dulu gitu loh. Kita lagi inline loh minta dihipnotis sama dia. Jangan kembali lagi ke dulu. Kalau misalkan Jangan balik pakai lagi tatap mata saya yang lain gitu loh. tatap wajah Ambil saya. hati saya. Misalkan gitu Tatap kan. wajah saya turun ke hati. Hipnotis bukan tatapan saya, tapi versi lain. Ambil hati saya. Single ambil hati saya. Kok saya nggak mau hati aku diambil semuanya gitu. Tetap harus disisakan biar nggak sakit-sakit banget nanti kalau misalkan pisah gitu kan. Oke, kita break dulu. Kita mulai saat lagi hanya di Just Alvin. Artinya sabar tapi never give up. Soalnya yang handle aku kayak emang harus penuh kesabaran tingkat dewa. Kenta. She's playing hard to Kenta. get. Satu, dua, tiga, empat ya. Yang udah punya calon pasangan ya monggo gitu ya. Yang belum ya juga nggak apa-apa. Tapi dari empat ini saya punya kuis nih. Kuis sekedar apa ya? Hadiahnya apa? Hah?
Hadiahnya apa dulu? Kita pakai nih. Hadiahnya nanti paling indah deh pokoknya terakhir ya. Kuis ini cuma bercandaan-bercandaan aja, tapi sudah ada penelitiannya. Kalau misalnya jawabannya ini, Artinya berarti ini. artinya ini. Simpel sih sebetulnya, asik, saya udah cobain, seru banget. Ya, siap ya? Milihnya yang mana? Kita kuis yang pertama dulu, kita coba sama-sama buka. Ya. Ya, diam aja ya, dia nanti saya tanya. Seandainya saat nanti hari akhir, saya lebih suka sebutannya itu, kamu bisa menyelamatkan satu jenis binatang, binatang apa yang akan kamu selamatkan? A. Kelinci, B. Domba, C. Rusa, atau D. Kuda? Pikirkan baik-baik. Dah, oh belum. Kira baik, dia pasti tahu cepat. Nggak ada. Gitu lah sih. Tet Ya? gitu. Ini buruan nggak sih? Masing-masing punya pilihan sendiri. Nanti kita analisa sama-sama. Please ya. Kuda. Kuda. Udah ya. Kita lihat kuda, dia Kuda juga. kuda juga. Kuda juga. Oh, ini wanita berkuda semuanya ternyata ya. Saya kuda juga. Oke, Kalina? Kuda juga. Kuda juga. Jawabannya kuda dari 4 teman-teman saya ini. Kalau kita lihat jawaban kuda itu menggambarkan apa? Makna pertanyaan tadi adalah pada dasarnya kamu tertarik pada orang yang ya ini hubungannya konotasi dengan kalau kamu jawab hewan tadi Pasangan. larinya ke pasangan kira-kira nih yang tipenya kayak apa. Kelinci artinya orang yang susah ditebak, kelihatannya cuek padahal perhatian. Kalian nggak milih ya? Aku dalam hati tadi antara kelinci Aku sih. antara- sebenarnya. Iya, bener. Aku sama Oh gitu. Aku sama Oke, deh. jadi lebih suka pada orang yang susah ditebak, unpredictable gitu ya? Dong, misterius Iya, aku gimana? It's all you, gitu kan. it's all you gitu. Dia nggak suka yang obvious gitu, dia suka yang agak ada playing hard to get, mungkin dia lebih suka kayak gitu kali ya. Bikin penasaran. Iya, kalau yang biasa-biasa aja tuh, aduh kangen banget nih katanya gitu. Tuh yang Tapi B kelihatan tuh loh dari kayaknya, gayanya yang B dia. ke laut aja tuh kayaknya. Iya. B domba, artinya Kayaknya sama patuh, semua nih sih, Pak. patuh dan ramah. Ke laut aja tadi ya. Banyak di rumah gue semua tuh patuh dan ramah soalnya. Pedes banget. Enggak. Ramahnya ramah Ramah gimana nih? Oh itu rajin menjamah. Jam 10 malam nggak apa-apa bisa kata-kata itu keluar ya. Jadi domba udah pasti nggak buat kalian ya. Patuh dan ramah nggak banget ya. Oke, rusa artinya elegan dan sopan. Nggak juga kelihatannya Mbak-mbak kalian. di rumah pada sopan, elegan, masaknya elegan. Sementara kita rock and roll gitu. We are not talking about Bamba, we are talking the perfect man ya gitu ya. Oke, jadi nggak oke ya, elegan dan sopan nggak kalian banget. Enggak. Aman deh ya. Boy sukanya. Sama elegan dan Kita, sopan. iya, kita suka bad boy. Aku suka A sama D pokoknya udah. Iya, sama deh. Tunggu dulu, kuda. Artinya mereka yang tidak terkekang Dan bebas. Iya. dan bebas. Betul sekali. Oh, sukanya kayak Karena gitu ya. basically kita juga tidak suka Gitu. terkekang. Iya. Kita nggak suka. Ini jadi Kita penonton kalau bisa mengekang, tahu nih kan, 4 dari 4 perempuan. Ayo semuanya bebas dan tidak terkekang coba. kita nggak suka mengekang dan kita juga nggak mau kita memberikan kebebasan Iya. untuk mereka untuk para laki-laki kita biar tidak untuk merasa terkekang berekspresi, ya. Tapi jaga, tapi percaya. jaga gitu aja. Tapi at the same time dia juga begitu ya. Nah, harus begitu juga makanya kita harus Fair dong. Iya dong. Kita ke pertanyaan yang kedua. Saya punya beberapa pertanyaan kok ya. Kalau kamu lagi ke kebun binatang, binatang apa yang akan kalian bawa pulang? Pikirin dulu. Pikirin dulu pelan-pelan ya. Binatang apa yang akan kamu bawa pulang? Kalau kalian ke zoo, ke kebun binatang. Yes. A. Monyet. B. Singa. C. Ular. D. Jiraf. Jerapah. Kalina. A aja deh. Nah berarti monyet ya. Memang Membawa suka monyet. bawa monyet ke rumah ya. Antara B sama A sama B gitu. Jen, Singa. singa. Monyet, singa. Milih bukan monyet singa. Iya. Milih monyet, milih singa. Dia Singa aja deh. singa ya. Ular udah punya di Monyet, rumah. singa. Yang mana? Enggak ada ular Oh punya. ada, oh iya. Oh iya. Oh no. Python. Oh, albino atau yang biasa? Albino ada, biasa. Bagus kulitnya. Kalau Pia? Jerapah. Jiraf, Karena oke. di Instagramku juga title-nya kan biasanya ada apa gitu. I wanna have a baby giraffe named Lady. Jadi udah siapin namanya malah. You wanna have baby giraffe named Lady. Jadi ingin punya anak perempuan ya? Jerapahnya aja yang perempuan. Jirafnya, oke. Cepet aja ya jawabnya. Oke, 1 milih monyet, 2 milih singa, 1 milih jiraf. Kita lihat sama-sama jawabannya. Makna pertanyaan tadi adalah dalam masa PDKT, pendekatan, cara PDKT yang paling bisa membuat kamu jatuh hati adalah monyet. Artinya kalau dia tuh kreatif,
dan tidak bikin bosen. Bener Oh banget. iya bener banget, saya tahu. Tahu banget, Saya tahu, oke ya. Jadi Mama Pilihan ini seperti itu ya. Seperti itu. Oke, Kalau udah bikin Singa bosen, artinya ya, orangnya to the point. Ya iyalah. Iya, Kalau benar. kebanyakan cerita, kebanyakan capek deh, bye. Capek sama laki-laki lebay Nggak ya. takut terlalu to the point. Nanti bingung lah kalau to the point Daripada banget. dijanji-janjiin doang. Oke, terbiasa janjiin ya sebelumnya. Pengalaman pribadi. Kan janji kan. Makan berjanji. Oke, fine deh ya. Oke, Iya, fine. lebih Maunya baik to the point langsung. aja. Jadi kita tahu maunya apa gitu. Oh, nggak punya produk Gentleman. macam-macam ya. Iya. Gentleman itu to Gentleman. the point. Oke, fine. Ular. Artinya orang suka tarik ulur. Tarik ulur. Itu dia berarti. Pingin apa ya? Bikin penasaran gitu, tarik ulur gitu kan. Suka tantangan gitu. Tunggu kita lihat jawabannya Pia ya. Jerapah artinya sabar tapi never give up. Yang handle aku kayak emang harus penuh kesabaran tingkat dewa. Kental. She's playing hard to Kental. get. Kalau nggak sabar di tengah jalan kayak udah gitu. Ini bukan unreachable, tapi memang it's so difficult to reach. Iya, ya makanya macam-macam gibah Harus harus sabar-sabar. Kalau di tengah udah give up ya udah next gitu. Oke, jadi yang kalau orang mau deketin kamu, mesti siap-siap ini ya. Ya. Ya, sabar. Siap jadi jerapah. Siap jerapah, sabar dan tidak pernah give up. I don't like people when they give up easily sih gitu karena langsung bye. kalau di tengah-tengah udah deh gue nyerah. Kenapa deh. nggak menarik? Seks appeal-nya nggak ada gitu kalau gitu. Gimana dia mau jalanin hidup kalau dikit-dikit udah nyerah, Iya. dikit-dikit udah nyerah. Tantangan hidup kan makin terus bertambah kan. Jadi, Duh, berat never give up. sekali ya. Ya dong, harusnya perempuan kalau misalnya kita yang give up, terus yang mau Iya. mau kasih kita istilahnya kasih kita Power, power semangat. siapa? Kalau bukan dia, iya kan? Gitu. Jadi jangan pernah give up dan yang penting sabar ya ngadapin. Makanya. Harus ya cocok ya. Sabar harus kalau dewasa. gesek semat ya. Kelihatan banget loh. Ini sangat kelihatan sekali loh ini. Oke. kita gesek Pertanyaan semat ketiga. Makin gesrek kelihatan ini. Kalau kamu bisa menaklukkan Astaga, binatang yang buas jadi jinak, ya, kamu mau menaklukkan apa? Aku ada dua nih. Tunggu. Aku ada A. Dinosaurus. B. Harimau. Kenapa harus putih ya? Harimau putih. Mungkin dia agak dari import ya. C. Beruang kutub. Agak dingin ya. Ke D. Leopard. Kita mulai dari Dea sekarang. Harimau putih. Harimau putih. Kenapa suka harimau Karena putih? dinosaurus sudah punah. Gimana caranya saya menjinakkan apa hal yang sudah punah itu? If gitu lah. Oke, harimau putih ya. Cin? Leopard. Leopard. Kamu banget ya. Jadi dari singa ke leopard. Iya. Kelihatannya Kalina D. Iya, aku tahu sih. Iya, ya. Angka tahu banget kalau Karina ya. Leopard. udah kebaca loh. Udah baca sekali. Saya juga bisa baca semua sih sebenarnya. Udah tahu semua juga jawabannya ya. Persahabatan kita selama 6 tahun gak sia-sia ya. Tunggu dulu ya, harimau putih, leopard. Kita dengarkan jawaban dari Pia. Oh iya. Nah, nickname gue polar bear di mana. Berarti udah pasti ya. Bener-bener nickname di mana-mana loh, polar bear sampai Jadi kita panggil dia polar bear. sampai apa? Kamu nggak polar bear itu kayak gimana? Wifi apa Jadi- segala. Iya bener-bener. Soalnya cuddly, Jadi pilihannya polar bear ya? gitu. Oke, sebelum kita kesini kita break dulu. Kita dengarkan lagi. Itu agak that's the susah. hard part. Untuk jatuh cinta tuh kayak susah banget ya. Kayak ampun. Akhirnya soalnya. Belum ditanya udah curcol. Jadi dari leopard, terus harimau putih, kemudian beruang kutub. Coba kita lihat jawabannya apa? Makna pertanyaannya adalah pernikahan buat kamu adalah tunggu dulu, pelan-pelan di atas. Itu C paling dulu. Dinosaurus adalah sedikit pesimis melihat ini ya. Untung saya tidak Kamu pilih. merasakan bahwa happy married itu sudah langka, jadi udah nggak percaya sama namanya pernikahan. Itu dinosaurus. Oh iya. Langka dia kan zaman dulu kalah banget ya. Tunggu dulu. Harimau putih. Artinya menikah itu sesuatu yang berharga dan kamu akan menjaga sebaik-baiknya. Dia bener. Betul banget. Dia kan makanya lagi mau sacrifice untuk supaya endingnya bagus. Iya, betul. Pas ya. Beruang kutub artinya Pertanyaan selanjutnya langsung. ini kelihatan banget. Dari pertama nongol di segmen 3 langsung sekarang kelihatan. Coba tunggu kita bacain ya. Beruang kutub artinya kamu takut akan pernikahan. Gimana sih biasanya cewek-cewek kan mau nikah gitu ya.
Emang agak takut. Enggak sih, sebenarnya kayak arti marriage sesungguhnya tuh apa kan masih nggak ngerti kan. Apakah hanya paperwork saja kah atau Oke, aku tanya. Menurut kamu arti marriage apa sebetulnya? sebenarnya kalau misalnya ada dua orang yang benar-benar jatuh cintanya udah parah nih, udah kayak nggak bisa terbendung lagi, ya udah diikat aja gitu. Jadi tanpa embel-embel we have to karena umur kah, karena desakan ini, desakan itu, apa-apa segala macam gitu. Jadi Yang apa ya? penting dua-dua ini merasakannya, bukan Jadi kayak tanpa. love-nya mereka tuh udah kalau di gelas tuh udah luber-luber kemana-mana gitu. Ya udah akhirnya ditampung di satu gelas, sisanya itu which is it's a marriage gitu. Tanpa ada embel-embel yang lain Nggak ya. ada. Jadi kalau Nggak penting misalnya kena takut usia udah terlalu tinggi, harus gini, nggak ada buat kamu gitu. Tapi kamu nggak Kenapa? takut kan sebenarnya nikah? Ikatan takut nggak sih? Can we skip please? Ini menarik sekali gitu loh. Untuk seorang pria, ikatan itu membuat takut nggak sih? tergantung sih ikatan apa nih. Kalau misalnya Ikatan itu, pernikahan. kalau misalnya Marriage. itu bikin mengekang dan we cannot be ourselves anymore ya buat Iya, apa gitu kan. Tapi kalau misalnya justru di pernikahan itu saling support dan bikin dua individu ini malah jadi hebat Lebih baik. banget, ya udah bagus lah. Sulit nggak menemukan orang yang pria bilang tadi, yang bisa tidak. Relatif ya, sulit nggak sulit sih. Tapi sebenarnya nggak sulit juga lah. Maksudnya ya Tuhan kan pasti nggak akan ngebiarin orangnya sendirian ya. Dianya sih nggak sulit. Laki-lakinya yang Sulit sulit dapetin dia. Dia picky in her own way gitu. Sabar gitu. Oke, kita balik ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir, kalau kamu bisa menjadi binatang selama 5 menit saja, kamu mau jadi binatang apa? Cuma 5 menit ya nih. 5 menit ya? 5 minutes only. A. Singa, B. Kucing, C. Kuda, D. Merpati. Kalau perempuan kelihatannya cuma satu pilihannya ya. Dari Karina. D. Merpati ya. Merpati juga. D juga. Ini beda, pasti bukan merpati, saya yakin. Yang belakang pasti bukan merpati. Singa deh, habis merpati banyak rame-ramean. Sih itu gitu dia. Enggak, dia nggak mau sama. Dan di merpati itu kesannya terlalu imut buat dia gitu loh. Kurang strong enough gitu. Meskipun kelihatannya, it seems like. Kita mau berubah jadi Oke, agak jawabannya adalah saat ini kamu menganggap cinta seperti. Tunggu dulu. Singa. Singa artinya kamu selalu haus akan cinta. Tapi bukan berarti kamu mudah jatuh cinta, tapi selalu ingin dicintai. Kita mesti kayak gitu. Oke ya. Oke, singa tuh ya, singa ya. Untung gua gak beli kucing. Tunggu saya ulang lagi. Kamu selalu haus akan cinta, sebenarnya emang haus akan cinta ya. Tapi bukan berarti mudah jatuh Iya. cinta, dia Itu agak that's the susah. hard part. Untuk jatuh cinta tuh kayak susah banget ya. Kayak ampun. Akhirnya soalnya. Belum ditanya udah curcol. Makin kesini makin Emang curang. susah, gitu tidak? Iya, Nggak ada orang yang menarik, yang bener-bener. Come on, ini Jahat banget. dunianya gitu loh. Makin mikir. Dia ketemu banyak orang banget loh setiap hari dengan sampai ada sahabatku dari kecil gitu dia sampai bilang gini, Pia lo tuh nggak pernah jatuh cinta ya? Lo ngomongin apa sih gitu? Gue sama mantan gue jatuh cinta kali. Nggak mungkin, coba. Lo pernah nggak nangis buat cowok? Terus lo mau ketemu cowok bingung pakai baju apa? Sih nggak Apa ya? segala macam. Terus gini, hah bingung pakai baju apa? Ya, lo pakai baju apa aja deh gitu. Terus lo SMS bingung mau nulis apa? Ya SMS mah tinggal tulis, jangan repot deh. Gitu. Terus dia bilang berat, lo awalnya belum pernah jatuh cinta. Masa sih gitu, langsung pilih. Tapi tidur enak-enak aja nyenyak ya. Nyenyak, enak. Bisa tidur di mana aja. Enak banget jadi dia kalau gitu Iya, ya. dia nggak ada yang dia pikirin gitu loh. Dia daripada gue kan. Iya. Oke, kita lihat kucing, artinya kamu sedikit egois, kamu melihat cinta sebagai sesuatu yang mudah didapat, Jahat banget. dan dibuang kapanpun kamu mau. Wah, kucing ini jahat sekali ya. Jahat banget. C. Kuda. Artinya kamu tidak ingin dikekang, kamu masih apa nih? Mau gebet sana, Sama, mau gebet. oh, kamu masih mau gebet sana, gebet sini. Enggak. Kuda deh. Wah, gitu tal. Merpati artinya cinta itu buat kamu adalah sebuah komitmen yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu dia. Take and give lah. Take and give. Enak aja kita harus selalu kasih, tapi kita nggak bisa menerima apapun Harapan kan. ke depan apa sih buat kalian sekarang ini? Ini udah habis nih pertanyaannya. Udah, cukup. Mau lagi? Lagi Saya dong. kasih lagi ntar. Seru deh. Harapan buat Pia deh, harapan buat Pia sekarang ke depan apa? For Harapan next. buat ke depan apa ya?
Dari sana dulu deh. Enak aja. Bebas kok, boleh. Apa aja. Kayak deg-degan gitu. Iya, gitu kayak ujian ya. Apa ya? Anything. Aku kayaknya manusia yang nggak terlalu punya apa yang ada di depan gitu. Jadi apa yang ada sekarang dijalanin secara maksimal, pasti ke depannya nanti akan mulus gitu. Jadi kalau misalnya ditanya soal ini deh tahun baru, resolutionnya apa? I never have any resolution. Nggak pernah punya yang mau apa nih tahun depan. Nggak ada. Whatever that God gives me. Yang paling kamu inginkan sekarang apa? Yang paling deket aja. Paling dekat. Paling dekat. Nah, that's a good question. Paling gitu. Paling deket aja, paling deket. Yang paling kamu inginkan. Dan jalan-jalan terus. Jalan-jalan. Yuk diving yuk Pak. Yuk, baru balik diving. Berarti dia tidak itu nomor satu. Nomor satunya adalah bagaimana apa yang membuat dia happy dan jalan itu. Wow. Soalnya kalau misalnya kita gimana kita bisa bikin orang lain happy kalau kitanya nggak happy dulu kan. Jadi ya udah happy joy aja. Pasti orang sekitar juga ikutan happy kok. Sesuatu masalah yang tadi nggak buat dia happy yang sekian tahun yang lampau itu, buat dia udah lewat. Ini dia hadapin aja sekarang apa yang paling yang sekarang dulu aja supaya nantinya juga bagus dengan maksimal ikhtiar semaksimal mungkin kan? Iya. Dia secara singkat. Kalau aku sih ya melakukan yang terbaik untuk Lodi pokoknya, untuk anakku bisa besarin dia, bisa punya rumah tangga yang harmonis gitu. Itu aja sih. Buat Lodi ya, bukan buat kalian sekeluarga ya? Yang penting anakku happy. Anak dulu ya, oke baik. Kurang lebih sama sih kalau aku memprioritaskan anak dulu. Dan yang kedua adalah aku menjaga komitmen yang sudah ada, yang sudah dibuild antara aku sama pasangan aku, karena kita berdua, saya udah bilang sama dia, kalau iya enggak gitu. I don't want to waste any more time, karena udah capek lah. You've been through 2 times already. Ya, I've been there before, dan dia juga udah gitu kan, dia udah pikir ya udah kita sama-sama serius, kita hanya sedang mencari waktu yang tepat aja. Semoga secepatnya dapat Amin. waktunya ya. Kita diundang ya. Nular kayak merah nanti ya. Biar punya pandangan, siapa tahu juga bisa menemukannya. Ring? Sama sih sebenarnya, simple aja. Aku cuma pengen mengembalikan rasa gini. Sekarang aku sama Aska kan kita tinggalnya beda rumah ya. Jadi aku cuma pengen orang-orang di luaran tuh yang berpikir bahwa aku tidak peduli sama anak aku cuma mau nunjukin ke mereka bahwa aku tidak. Masih harus mendengarkan orang-orang yang Enggak, dengerin dulu Uncle, dengerin dulu. Maksudnya aku mau membuktikan dalam arti aku tidak peduli orang mau ngomong apa, tapi dalam arti sini adalah aku jalanin, tapi aku cuma mau ngasih tahu aja bahwa yang kalian bilang itu semua itu nggak bener. Bahwa sekarang aku tidak sama anak aku, memang iya, tapi anak aku menempatkan dia di tempat yang baik, dan aku mau kasih tahu bahwa aku selama ini juga aku bekerja. Bukannya seperti orang bilang, Kalina jalan ke sini, jalan ke sana, jalan-jalan juga sama dia lagi gitu. Teman-teman aku cuma ini aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan mereka orang melihat Kalina kok hidupnya kayak bahagia terus, kebahagiaan itu ada dalam sini gitu loh. Justru aku mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa mesti kita bahagia dulu baru kita bahagia dulu gitu. Debbie bilang tadi. Gitu. Oke, Kalina terima kasih, Jane terima kasih, Dea terima kasih, Pia terima kasih. Mudah-mudahan semua menemukan kebahagiaannya segera ya. Bentuk apapun itu, all of us ya. Dan juga di rumah ini dari perjumpaan kita Just Alvin, mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat. Kadang-kadang. Saya Alvin Adam, Just Alvin, selamat malam, sampai jumpa. Thank you.